Baik, sebelumnya saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Rahmat Prayogi, SPD MPD, dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Di sini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi yang telah kami diskusikan, yaitu tentang proses pembentukan kata. Selanjutnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Intan Mara Claudia dengan NPM 2313024064 dan rekan saya. Saya Clarissa Zahraswari dengan NPM 2313024060. Saya Dwi Kartika Putri dengan NPM 2313024032. Saya Magisa Purna Putri dengan NPM 2313024030. Lalu selanjutnya langsung saja ke pembacaan materi. Kepada pemateri pertama, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan membacakan materi yang pertama, yaitu kata berimbuhan. Afiksasi adalah proses penambahan imbuhan pada kata dasar untuk membentuk morfem baru atau kata baru. Afiksasi terdiri dari 1. Prefiks atau awalan, 2. Infiks atau sisipan, 3. Sufiks atau akhiran, 4. Konfiks atau awalan dan akhiran. Yang pertama itu ada prefiks atau awalan. Prefiksasi adalah proses pembubuhan afiks atau morfem terikat yang dapat dilakukan di depan bentuk dasar. Jenis prefiks atau awalan antara lain me, ber, ter, di, ke, pe, per, dan se. Contohnya, ber plus main menjadi bermain. Yang selanjutnya ada infiks atau sisipan. Infiksasi adalah proses pembubuhan afiks di tengah bentuk dasar. Penulisan afiks ini ditulis serangkai dengan kata dasarnya sebagai satu kesatuan. Jenis infiks atau sisipan antara lain er, dan in. Contoh, getar menjadi ada imbuhan G plus M plus etar menjadi gemetar. Yang ketiga ada sufiks atau akhiran. Sufiksasi adalah proses pembubuhan afiks di akhir bentuk dasar. Penulisan afiks ini ditulis serangkaian dengan kata dasarnya sebagai satu kesatuan. Jenis sufiks atau akhiran antara lain an, i, kan, nya, dan lain-lain. Contohnya adalah cuci plus an menjadi cucian. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Clarissa. Selanjutnya dilanjutkan oleh pemateri kedua, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenisnya, melanjutkan yang tadi. Yang keempat ada konfiks atau gabungan awal dan akhiran. Konfiksasi adalah proses pembubuhan afiks di awal dan akhir bentuk dasar secara bersamaan. Konfiks terdiri atas 2 unsur. Unsur pertama terletak di muka bentuk dasar dan unsur kedua terletak di belakang bentuk dasar. Jenis konfiks antara lain ber, an, ke, an, me, kan, se-nya, per-an, dan lain sebagainya. Contohnya, me plus laku plus kan, jadinya melakukan. Selanjutnya, baik, yang kedua ada pengulangan. Pengulangan adalah proses pembentukan kata dengan mengulang satuan bahasa, baik secara keseluruhan, sebagian, maupun disertai dengan perubahan bunyi. Proses ini menghasilkan kata baru yang lazim disebut kata ulang. Proses pengulangan banyak terdapat dalam berbagai bahasa di seluruh dunia. Yang pertama, ada pengulangan seluruh atau dwilingga. Artinya, kata yang mengalami suatu pengulangan secara keseluruhan, misalnya yaitu bapak-bapak, anak-anak, laki-laki, maupun buku-buku. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya sendiri, yaitu melanjutkan pemateri dari Dwi Kartika Putri, yaitu tentang pengulangan. Yang kedua ada kata ulang sebagian atau Dwi Purwa. Dwi Purwa sendiri ialah memiliki arti kata ulang sebagian. Kata-kata jenis ini mengalami suatu pengulangan pada sebagian katanya saja. Misalnya seperti leluasa, sesaji, dedaunan.
leluhur, dan pepohonan. Lalu yang ketiga ada kata ulang berubah bunyi. Kata jenis ulang yang satu ini mengalami suatu perulangan disertai dengan suatu perubahan bunyi pada sebagian kata, misalnya seperti kata teka-teki, mondar-mandir, gotong royong, dan sayur mayur. Lalu selanjutnya ada kata majemuk. Proses pembentukan kata majemuk sendiri ialah kata majemuk kata yang terdiri dari dua kata sebagai unsurnya, atau kata majemuk terdiri atas dua kata atau lebih yang menjadi satu dengan erat sekali dan menunjukkan atau menimbulkan suatu pengertian baru. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya lanjutkan kepada pemateri selanjutnya. C. Majemuk. 1. Kata majemuk bersifat endosentris. Kata majemuk ada saudara lo, aku nggak fokus ulangan. C. Majemuk. 1. Kata majemuk bersifat endosentris. Kata majemuk endosentris adalah kata majemuk yang salah satu unsur yang menjadi inti dari gabungan kata-kata di dalam kata majemuk tersebut. Contoh, sapu tangan, intinya sapu. Karena salah satu unsur yang merupakan inti dari golongan kata dalam kata majemuk tersebut, ide yang dihasilkan oleh hasil-hasil gabungan unsur tersebut juga satu. Misalnya, sapu tangan memiliki satu konsep tentang suatu benda tertentu. Kata majemuk bersifat eksosentris. Kata majemuk eksosentris adalah kata majemuk yang gabungan unsur-unsur yang tidak memiliki unsur inti. Contohnya laki bini, intinya pada laki atau bini. Tua muda, intinya pada tua atau muda. Sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri keempat, yaitu dari Saudari Magiza Putri. Sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kami mengucapkan terima kasih. Jika dapat kekurangan, kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.